Ya, eee, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang, penentuan bilangan oksidasi, ya, itu review dari materi kelas 10 kemarin, kemudian kita sudah bahas, penyataan reaksi redoks dengan cara metode setengah reaksi dalam suasana asam maupun suasana basa. Eee, Reaksi redoks itu mempunyai ciri khas, ada unsur bebasnya. Unsur bebas itu bisa saja dalam bentuk, monoatom, bisa juga dalam bentuk, diatomik ya, misalnya kalau monoatom misalnya unsur-unsur logam, Mn, bisa juga karbon-karbon juga meskipun dia non-logam, dalam bentuk, bebasnya itu dia C, kemudian, oksigen dalam bentuk bebasnya dia dalam bentuk O2, dan beberapa contoh yang lain. Kemudian, di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas bahwa kalau kita menggunakan metode setengah reaksi, berarti kita tidak perlu mengetahui atau tidak perlu menentukan eh, berapa perubahan piloksnya, yang mana yang mengalami oksidasi dan yang mana yang mengalami reduksi sebelum melakukan penyetaraannya. Jadi kita langsung membagi eh, persamaan reaksi redoks tersebut ke dalam setengah reaksi dengan melihat unsur yang sama atau sejenis. Nah, untuk mengetahui reduksi atau oksidasi itu nanti kita bisa lihat pada prosesnya di saat penambahan elektron. Jadi, jika elektronnya kita tambahkan di sebelah kiri, panah, artinya di reaksi, maka itu mengalami reduksi. Jika elektronnya kita letakkan atau ditambahkan di sebelah kanan panah, itu berarti oksidasi, karena dia melepaskan elektron. Nah, sekarang cara setengah reaksi suasana asam maupun suasana basa kadang menyulitkan kita, karena kita harus menghafal ya yang mana yang harus ditambahkan H2O ya. Kalau suasana asam H2O ditambahkan di mana, kalau suasana basa H2O ditambahkan di mana. Di situ perbedaannya ya. Jadi untuk metode sekarang kita menggunakan metode setengah reaksi, tetapi menggunakan metode modifikasi. Jadi metode modifikasi itu tahapannya untuk suasana asam maupun suasana basa itu sama, dari mulai dari memisahkan setengah reaksi yang sejenis, kemudian menyetarakan yang mengalami perubahan biloks ya. Pada umumnya yang mengalami perubahan biloks itu yang selain unsur O dan hidrogen. Kemudian setelah itu disamakan jumlahnya ya tadi ya. Kemudian kita tambahkan nanti ditambahkan OH- dan H+. Kemudian di tahap berikutnya kita samakan muatannya dengan menambahkan elektron. Kemudian nanti kita eliminasi yang sama. Nah, di tahapan paling akhir itu kalau dia suasana asam akan ditambahkan H+, kalau dia suasana basa akan ditambahkan OH-. Ya. Nah, kita lihat prosesnya ya. Jadi seperti contoh yang diperlihatkan di sini ada MNO dan bereaksi dengan PbO2 menghasilkan MnO4- dan Pp2+. Ini dimintanya dalam suasana asam. Jadi tahapan pertama ya kita bagi dalam setengah reaksinya dulu. Ya. Jadi yang sama Ibu pisahkan. Jadi ini Mn dengan Mn dengan MnO4-. Jadi kemudian yang setengah reaksi berikutnya adalah PbO2 dengan Pb2+. Ya. Nah, kemudian tahap berikutnya kita lihat jumlah unsur yang mengalami perubahan biloks.
Jadi biasanya selain O, di sini MN-nya di kiri 1, di kanan juga 1, berarti sama, berarti tidak perlu disetarakannya karena sudah setara. PB dengan PB 2 plus. Ya, ini sama, PB-nya 1 di kiri, di kanan juga PB-nya 1. Berarti ini tahapan menyetarakan yang mengalami perubahan blok kita skip, ya. Kita lanjut ke tahapan berikutnya, ya, yaitu menyamakan atau menyetarakan jumlah oksigen. Nah, di sini di sebelah kiri oksigennya ada 1, sementara di sebelah kanan ada oksigennya sebanyak 4. Maka di sebelah kiri kita tambahkan ion OH-, ya. Kita tambahkan ion OH-, ya. Kita tambahkan ion OH- sebanyak kekurangan oksigennya. Jadi di kiri kita tambahkan OH- sebanyak 3, ya, karena di kiri 1, di kanan 4. Jadi di kiri supaya sama jumlah oksigennya, maka di kiri ditambahkan oksigen sebanyak 3. Jadi 3 ditambah 1 menjadi 4. Nah, karena di kiri ada hidrogen, di kanan tidak ada, maka di kanan kita tambahkan H+. Sebanyak berapa? Sebanyak kurang H+-nya di kanan ini. Di kiri ada 3H+, maka di kiri ada 3H+, maka di kanan ditambahkan 3H+, ya. Ya, jangan diperhatikan min ini bukan muatannya H, ya, hidrogen, ya. Ini min ini punyanya oksigen. Jadi hidrogen tetap H+ dalam bentuk ioniknya. Kemudian ini sudah sama, ya, jumlah oksigen dan hidrogennya. Sekarang yang kedua, setengah reaksi yang kedua. Oksigen di kiri 2, sementara di kanan tidak ada, maka di kanan kita tambahkan, ya, maka di kanan kita tambahkan oksigen sebanyak 2, ya. Sorry, kita tambahkan, ya benar, ya, tambahkan oksigen sebanyak 2. Oksigennya itu dalam bentuk OH-, ya. Nah, di sini ada 2. Kemudian di sebelah kanan kan ada hidrogen sebanyak 2, berarti di kiri kita tambahkan hidrogen juga sebanyak 2, ya. Jadi ini Ibu copy dari atas supaya perhatikannya. Jadi kita tambahkan 2 hidrogen. Jadi sudah sama, ya, hidrogennya, ya. Hidrogen di kiri 2, kemudian oksigen di kanan sudah sama 2 juga, ya. Oke. Nah, setelah itu kita samakan muatannya, ya. Kita samakan muatannya, ya. Kita lihat untuk MN di sini, ya, oksigennya kan muatannya kan tidak ada, jadi 0. Kemudian berikutnya di sini dia 3 dikali min 1, maka dia adalah min 3. Oke, jadi muatannya min 3. Kemudian di sebelah kanan itu 1 dikali min 1, koefisien Mn 1 dikali muatannya min 1, berarti dia min 1. Kemudian masih ada lagi muatan di kanan, lagi 3 dikali plus 1, berarti dia jawabannya adalah plus 3. Nah, jika kita jumlahkan ini, maka ini menjadi min 3, yang ini menjadi plus 2. Min 1 tambah plus 3 sama dengan plus 2. Elektron ditambahkan pada yang lebih positif. Berarti supaya plus 2 ini sama muatannya dengan di kiri, yaitu min 3, maka di sebelah kanan kita tambahkan elektron, ya. Ya, kita tambahkan
elektron ya, kita tambahkan elektron sebanyak berapa? Supaya sama min 3 berarti tambahkan elektron sebanyak 5 ya. 5 elektron ya. Plus 2 ditambah min 5 sama dengan min 3. Ya, ini berarti sudah sama ya muatannya. Ini sama min 3. Kemudian yang di bawah reaksi yang berikutnya ini 0. Ya. Yang ini 0. Ya, karena tidak ada muatan, ini 2 dikali plus 1 plus 2. Kemudian yang di kanan dia plus 2 karena 1 kali plus 2. Kemudian ditambahkan dengan minus 2. Ya, dari mana 2 dikali min 1. Ya. Kemudian jika kita jumlahkan 0 ditambah plus 2, maka jawabannya adalah plus 2. Nah, yang di kanan plus 2 ditambah min 2 itu nilainya 0. Nah, yang ditambahkan elektron kan yang lebih positif ya, plus 2 dan 0. Yang lebih positif adalah plus 2. Maka kita tambahkan elektron di sebelah kiri. Sebanyak berapa elektron? Ya. Kita tambahkan elektron sebanyak berapa elektron? Ya, sebanyak 2 elektron. Mengapa 2 elektron? Plus 2 ditambah 2 min atau min 2, ini kan min 2 ya, 2 elektron kan min ya, muatan min. Jadi plus 2 tambah min 2 itu kan 0. Ya, sehingga sudah sama muatannya. Jadi penambahan elektron itu kita coba substitusikan masuk ke dalam persamaan reaksinya. Di sebelah sini ya, kasih batasannya ini maksudnya muatan yang plus 2. Kemudian di sebelah ya yang ini ya plus 2. Oke. Di sebelah atas persamaan reaksi yang pertama ditambahkan 5 elektron. Ini Ibu pindahkan. Ibu letakkan di sini. Tambahkan 5 elektron. Kemudian yang di bawah itu ditambahkan 2 elektron. Ini ya. Itu letakkan di sebelah kiri. Di sini ya. Oke. Nah, jika kita lihat elektron ditambahkan di atas di sebelah kanan, kemudian reaksi yang kedua di bawah diletakkan sebelah kiri. Berarti ini sudah betul dia adalah reaksi redoks karena ada reduksi dan ada oksidasinya. Yang mana yang reduksi? Reduksi itu yang ditambahkan elektron di sebelah kirinya. Jadi berarti yang sebelah bawah ini adalah reduksi, ya. Yang sebelah atasnya ini adalah oksidasi, ya. Jadi ini kalau kita mau identifikasi yang mana yang mengalami oksidasi reduksi, maka reaksi yang di atas ini adalah reaksi oksidasi, ya, karena dia melepaskan elektron. Ya, dia melepaskan elektron. Jadi ini termasuk reaksi oksidasi, ya. Kemudian yang di bawah ya. Yang di bawah itu adalah reaksi reduksi. Mengapa? Karena elektron ditangkap di sebelah kiri panah. Oke. Nah, sekarang kita samakan jumlahnya, jumlah elektron dan ya jumlah elektronnya dulu ya. Jumlah elektronnya kita samakan jumlahnya.
Oke. Nah, di atas elektronnya 5, di bawah elektronnya 2, maka kita carikan KPK-nya ya, kelipatan persekutuan kecilnya, berarti di atas kita kali 2 ya. Kita kali 2, yang di bawah kita kali, ya, yang di bawah kita kali 5. Jadi nanti hasilnya ya, nanti hasilnya karena dikali 2, maka semua koefisien dikali 2. Ini berarti 2, kemudian ini menjadi 6, ya. Kemudian ini menjadi 2, ini menjadi 6, ini menjadi 10. Yang ini kan dikali 5. Ya. Berarti ini adalah 5, kemudian ini 10. Ya, ini juga 10. Kemudian ini 5, ini 10. Oke. Nah, ini kan sudah sama. Nah, sekarang kita eliminasi yang mana yang sama, ya. Kita coret ya. Ini 6 OH-, 10 OH-, berarti ini bisa saling menghilangkan ya. Nah, yang ini habis ya. Jadi OH-nya habis. Ini masih tersisa ya, OH-nya habis. Ini masih tersisa 10 dikurang 6 berarti 4 ya. Masih ada 4 OH-. Ya. Kemudian di atas H+ dengan 10 H+, berarti ini habis. Ya. H+-nya habis, ini masih tersisa H+. Ya. H+ sebanyak 4 juga. Ya. 4. Kemudian 2Mn tidak ada yang sama ya. Nah, setelah kita hilangkan, kita tuliskan hasilnya di bawah, hasil penjumlahannya. Ya. Kasih batas dulu. Oke. Setelah kita jumlahkan, seperti apa hasilnya. Oke. 2Mn ditambah dengan 5 Pb, jadi ini semua sebelah kiri. Karena sudah habis, berarti Ibu hilangkan yang di tengah. Yang ini. Hapus. Kemudian ini 2Mn. Ya. Oh ya, Ibu lupa. 10 elektron kan habis juga ya tadi ya. Jadi ini habis. Jadi tidak ada lagi elektron. Muatannya sudah sama. Ya. Sudah ada di hapusnya. Jadi ini Ibu copy ke bawah. Ini Ibu hapus ya. Karena sudah habis di atas tadi. Ibu perhatikan dulu.
Mengcopy saja, kemudian ini kita copy ke bawah ya. Nah, karena OH-nya ini sisa 4, maka hasil reaksinya seperti ini ya. Jadi ini ditambahkan 5 Pb ya. Jadi seperti ini reaksinya. Tapi karena ini suasana asam tadi, maka harus ditambahkan H+. Jadi suasana asam harus ditambahkan H+. Sebanyak berapa? Sebanyak OH- yang harus kita hilangkan. Jadi H+ masuk untuk menetralkan OH-. Berapa OH- di sini? Ada 4 OH-, maka kita tambahkan H+. Ya. Jadi ini suasana asam tambahkan H+, ya. Ya. Tambahkan ion H+. Tambahkan ion H+ untuk menetralkan jumlah ion OH- ya. Nah, berarti karena OH- ada 4, maka kita tambahkan 4 H+. Nah, ini ya. Jika kita tambahkan H+ di kanan sebanyak 4, maka di kiri pun harus tambahkan H+ sebanyak 4, ya. Jadi Bu, copy dari sini aja. Jadi Ibu tambahkan di sini dulu. Ibu tambahkan H+ sebanyak 4, karena kan ini ada 4 OH- yang harus dinetralkan, ya. Maka di kiri juga Ibu tambahkan, ya. Ibu tambahkan H+ ya. Sebanyak berapa? Sebanyak 4, ya. Karena ada 4. Ya, jadi Ibu tambahkan juga di kiri sebanyak 4. Ya, seperti pelajaran matematika ya, harus ada yang kalau ditambahkan di kiri, maka harus untuk supaya sama, maka di kanan pun harus ditambahkan jumlah yang sama ya, angka yang sama. Ya. Nah, karena ini sudah sama, kita satukan lagi, ya. Oke. Nah, karena ini 4 ditambah 4, berarti dia jadi 8. Ya. 8 H+. Ini Ibu hilangkan karena sudah dijumlahkan. Kemudian yang ini 4 OH- ditambah 4 H+, ya. OH ketemu H+ kan itu adalah H2O ya. Jadi kita gabungkan. Ini menjadi H2O. Sebanyak berapa? Karena koefisiennya 4, maka sebanyak 4. Nah, Ibu hapus yang OH- dan 4H+, karena sudah terbentuk 4H2O. Ya, sama ya. 4 kali 2, 8. Ini kan 4H+ tambah 4H+, 8. 4 dikali 1 oksigen, 4 oksigen ini juga sama ya, jadi 4H2O. Jadi inilah persamaan reaksi setara untuk MnO PbO2 menghasilkan MnO 4- ditambah 3 ditambah Pb2+ ya. Jadi kalau kalian bandingkan dengan penyertaan setengah reaksi yang biasa,
maka itu pasti sama ya. Jadi inilah persamaan reaksi setaranya. Ya. Reaksi setara. Ya. Ini sudah setara. Nah, sekarang kita ke bawah. Ya, contoh soal yang kedua. Ya, ini ada Cr2O3, tapi dia dalam suasana basah. Jadi seperti cara yang tadi, maka kita bagi dalam setengah reaksinya. Ya. Nah, Cr dengan setengah reaksi sama dengan CrO4 2-. Ini Ibu hapus ya. Ya. Ini dalam bentuk alkis ya. Ya. Kemudian yang di bawah NO3- ketemu dengan NO2-, berarti Ibu hilangkan Cr-nya. Ini sudah setengah reaksi. Ya. Nah, reaksinya. Sekarang kita samakan jumlah unsur yang mulai berbahan ya. Pasti selain oksigen ya. Di sini Cr-nya 2, di kanan ada 1, berarti Cr yang di kanan harus dikali 2 supaya sama jumlahnya. Ya. Jadi berarti ini dikali dengan 2 supaya sama jumlahnya ya. Oke. Nah, di bawah nitrogennya di kiri 1, di kanan 1, berarti sudah sama ya. Jadi tidak perlu lagi disamakan. Sekarang kita ke menyamakan jumlah oksigen dan hidrogennya ya. Di sini oksigen sebelah kiri 3, di kanan ada 2 dikali 4, 8. Berarti di kiri harus ditambahkan oksigen sebanyak, kan sudah ada 3, 8 kali 3 berarti sebanyak 5. Ya, ditambahkan 5 oksigen. Nah, 5 oksigen dalam bentuk OH- ya. Jadi kita tambahkan 5 OH-. Ya. Ya, di sini ya. 3 ditambah 5, 8. 2 kali 4 kan 8 ya. Nah, sekarang di kiri ada 5 hidrogen, di kanan tidak ada hidrogen. Maka di kanan kita tambahkan, karena 5 di kiri, maka di kanan juga 5 hidrogen. Ya. Jadi 5 hidrogen. Ya. Ini Ibu hapus semua hidrogen ke bermuatan plus 1. Oke, 5 hidrogen. Ini sudah sama ya jumlahnya. Kemudian di bawah oksigennya di kiri 3, di kanan hanya 2. Maka di kanan ditambahkan OH- sebanyak 1. Karena sudah ada 2. Ya. Ini ditambahkan OH- sebanyak 1. Ya. Ini sudah ada ya. 2, 3 ya, ini 3. Sekarang hidrogen di kanan ada 1, di kiri tidak ada. Berarti di kiri kita tambahkan ya H+ sebanyak 1. Ya. H+-nya 1 saja. Oke, sudah setara.
Kalau sudah setara jumlah oksigen dan hidrogen, sekarang muatannya, ya. Nah, kita lihat untuk yang pertama, ya. Di sini Cr2O3 tidak bermuatan, maka 0 muatannya. Ini 5 dikali min 1 min 5. Kemudian di sebelah kanan 2 dikali min 2 min 4. Kemudian 5 dikali plus 1 plus 5. Ya. Jadi jika dijumlahkan 0 ditambah min 5, berarti ini min 5. Kemudian di kanan min 4 tambah plus 5, maka dia adalah plus 1. Yang ditambahkan elektron itu kan yang lebih positif, min 5 dengan plus 1, maka ini ditambahkan elektron sebanyak berapa? Ya, kita tambahkan elektron. Ya. Ditambahkan berapa elektron? Ditambahkan 6 elektron. Kenapa 6? Plus 1 ditambah min 6, ya kan elektron min. Plus 1 ditambah min 6 kan jawabannya min 5. Iya. Jadi sudah sama jumlahnya. Sekarang yang di bawah. Kita lihat muatannya. Di sini 1 dikali, ya 1 dikali min 1, maka muatannya adalah min 1. Di sini ada plus 1. Kemudian di sebelah kanan min 1 ya. Karena muatannya min 1. Ini min 1. Berarti kalau dijumlahkan, kalau kita jumlahkan, min 1 tambah 1 berarti dia 0. Min 1 ditambah min 1 berarti dia min 2. Maka elektron ditambahkan di sebelah kiri karena dia lebih positif. Sebanyak berapa? Sebanyak 2 elektron. Ya. Jadi kita tambahkan 2 elektron. Ya, tambahkan 2 elektron ya. Ya, 2 elektron min 2 ya, tambah min 2 kan netral 0 ya. Nah, sekarang kita tulis ulang. Jadi kita substitusi masuk elektron yang kita tambahkan. Di atas ini yang sebelah kanan kita tambahkan 6 elektron, kemudian yang di bawah kita tambahkan 2 elektron. Nah, jadi di sini terlihat yang melepaskan elektron yang reaksi pertama dia seperti ini adalah oksidasi, ya. Ini adalah reaksi oksidasi. Kemudian yang di bawah, ya, yang di bawah itu reaksi reduksi karena dia yang menangkap elektron, ya. Di sebelah kiri panah yang diperhatikan kanan dan kiri panah. Kanan panah ini kan panah, kanan panah reaksi atau produk ya. Di situ ada elektronnya, berarti dia lepaskan elektron. Kalau dia di sebelah kiri panah, dia menangkap elektron atau menerima elektron, ya. Jadi dia mengalami reduksi. Nah, sekarang kita samakan jumlah elektronnya. Elektron pertama 6 elektron, yang kedua 2 elektron. Jadi KPK-nya kan pas 6 ya. Jadi reaksi ini reaksi ini kita tuliskan
Ini kita kali. Ya, ini kita kali 1. Kita kali 1. Oke. Yang ini ya, kita kali 3 ya, supaya sama. Nah, setelah kita kali, ini tetap di atas ya, ini karena ini dikali 3, maka ini menjadi koefisiennya menjadi 3. Kemudian ini juga 3, ini berubah menjadi 6. Kemudian ini 3, kemudian ini juga 3 ya. Nah, sudah sama, berarti kita selesaikan. Kita lihat. Ini tidak terlalu mengikat di awal apakah harus ditambahkan yang mana tambah H2O atau OH- atau H+. Ini kita tinggal tahapannya sama asam dan basa, nanti di akhir baru kita lihat yang berdasarkan suasananya. 6 elektron ya. 6 elektron habis ya. Habis yang di atas. Oke, sekarang kita lihat 5 OH- dengan 3 OH- berarti ini bisa habis ya. Karena kiri panah dan kanan panah bisa saling menghilangkan. Ini sisa ya, sisa 2. 5 kurang 3 kan 2 ya. Jadi ada sisa 2 OH. Kemudian ini 5H+ dengan 3H+, ini juga habis. H+-nya habis. Di kiri, yang di atas masih tersisa sebanyak 2. Ya. 2H+ ya. Jadi Ibu bilangkan dulu sisa 2H+ ya, enggak ada lagi. Sekarang kita tinggal tambahkan ya. Tambahkan dengan cara dijumlahkan di bawah. Ya, di sini berarti CrOH. Oke, ini 5-nya kita hapus. Oke, kemudian masih ada, kita tambahkan ya, masih ada ini. Ya, ada lagi yang di kiri ya. Kemudian ini kita tulis, masih ada ya sampai di sini. Kemudian masih ada di bawahnya. Ya, masih ada tersisa 3 NO2 ini. Oke. Nah, ini sudah setara. Tadi ini adalah suasana basah.
Ya. Nah, kalau suasana basah, maka kalau suasana basah maka ditambahkan ion OH-. Ditambahkan ion OH-. OH- untuk menetralkan jumlah ion H+. Ya. Di reaksi di atas H+ ada sebelah kanan sebanyak 2, berarti OH- yang masuk harus 2 juga jumlahnya, ya. Jadi yang di sini kita tambahkan OH-. Ya. OH- sebanyak 2, ya. Sebanyak 2 karena ini ada 2H+. Jadi kan kita netralkan jumlah H+-nya. Kalau di kanan kita tambahkan OH- sebanyak 2, berarti di kiri juga kita harus tambahkan OH- sebanyak 2. Ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian H+ dan OH-, ya, ini ya, H+ dan OH-, kalau kita gabungkan dia menjadi H2O. Jadi kalau Ibu gabungkan nah, H+ dan OH- kalau kita gabungkan dia menjadi H2O. Berarti di sini ya, di sini Ibu tambahkan H2O. Ini jadi H2O H2O ya. Sebanyak berapa? Sebanyak 2 ya. Sebanyak 2, ini 2H+-nya habis ya. Hilang dengan 2 OH-nya hilang karena sudah digabungkan. Jadi dia menjadi 2H2O ya. 2H2O. Yang di kiri 2 OH- ditambah 2 OH- dia menjadi 4 OH-. Jadi yang ini Ibu hapus ya. Mau di kiri mau di mana saja boleh sama ya. Maksudnya apakah dia diletakkan di paling depan ini ataupun di belakang ini, yang penting sebelum panah itu sama saja maknanya bahwa dia adalah bereaksi. Nah, ini sudah persamaan reaksi setaranya ya. Ya, ini persamaan reaksi setaranya jika dibandingkan dengan jawaban setengah reaksi tadi, bisa kalian lihat ya ada di dokumen yang Ibu kirim di Google Classroom. Ya, jadi kalau kita perhatikan kesimpulan dari penyataan reaksi modifikasi, setengah reaksi modifikasi, tahapannya sama. Mulai dari yang pertama itu kita bagi dalam bentuk setengah reaksinya masing-masing.
ya, yang mirip ya, seperti ini Mn, MnO4, kemudian PbO2 dengan Pb2+. Lalu setelah kita bagi setengah reaksinya, kita lihat jumlah elektronnya. Kita bagi jumlah unsur yang mengalami perubahan Bilox. Di sini Mn sama ya. Bisa dilihat di contoh yang kedua. Di contoh yang kedua di sini CR-nya 2, sementara di kanan 1. Maka tadi kita tambahkan 2 CR di kanan supaya sama jumlahnya. N-nya sama, ya. Kemudian setelah itu kita jumlahkan kita samakan jumlah oksigennya di kiri dan kanan dengan menambahkan OH-. Nah, kalau OH-nya ditambahkan ya OH- ditambahkan untuk menyamakan jumlah oksigen, ya. Kemudian H+ ditambahkan untuk menyamakan jumlah H+. Jadi kiri dan kanan itu jumlah oksigen dan hidrogen harus sama. Nah, seperti contoh kemarin soal itu ada yang tidak ada oksigennya ataupun hidrogennya, maka itu tidak perlu melewati tahap penambahan OH ataupun H+, ya. Jadi tidak perlu ditambahkan OH atau H+ karena tidak ada oksigen maupun hidrogen. Nah, kemudian setelah ditambahkan OH dan H+ untuk menyamakan jumlah oksigen dan hidrogen, baru kita melihat muatannya, ya. Jadi muatannya, kalau muatannya sudah kita tentukan berapa, lalu kita lihat selisihnya. Nah, yang lebih positif itu tambahkan elektron. Elektron kan bermuatan negatif ya. Jadi jika elektron ditambahkan di kanan, maka dia adalah reaksi oksidasi karena dia melepaskan elektron. Ya, sebelah kanan panah itu kan melepaskan reaksi yang dihasilkan, melepaskan elektron. Jika elektron ditambahkan di kiri, maka elektron itu adalah reaksi itu adalah reaksi reduksi karena elektron ditangkap atau diterima di sebelah kiri panah. Reaksi ya. Kemudian setelah itu disamakan jumlah jumlah elektronnya ya. Di sini elektronnya 6, di bawah 2, maka di atas dikali 1, yang di bawah dikali 3 ya. Jadi dicari KPK-nya. Nah, diperolehlah nilai jumlah elektron yang sama, kemudian kita melihat OH unsur yang bisa hilang ya, yang sama. Jadi seperti ini OH dengan H+ ya, dihilangkan. Kemudian karena dia suasana basa di sini, maka ditambahkan OH-. Ya, di terakhir itu ya, jika suasana basah maka ditambahkan OH-, jika dia dalam suasana asam maka ditambahkan H+ ya untuk menetralkan OH- di asam. Kemudian OH- yang penambahan OH- di suasana basah itu untuk menetralkan jumlah H+. Kalau di sebelah kiri ditambahkan OH-, di kanan juga harus tambahkan OH-. Kalau di suasana basah ya. Kalau di sebelah kiri tambahkan H+, di kanan juga harus tambahkan H+ untuk suasana asam. Ya, jadi bisa kalian bandingkan mana yang lebih mudah. Apakah kalian lebih cenderung memahami kalau penyataan reaksi dengan menambahkan H2O langsung atau dengan cara modifikasi ini? Ya, bisa kalian bandingkan setelah mempelajari materi yang Ibu berikan. Ya, semoga ini bermanfaat ya dan bisa digunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan persamaan reaksi redoks. Ya. Sekian dan terima kasih.